Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir dalam pertemuan hari ini. Nah, di hari ini kita masih akan membahas tentang cermat meminjam dan menabung, begitu ya. Namun kali ini kita akan mendiskusikan langkah kelima tentang memilih tempat dan cara menabung, begitu ya. Kita tahu bahwa menabung secara rutin itu memang merupakan tantangan yang berat ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau kita belum memiliki pendapatan yang tetap, begitu. Namun perlu kita sadari bahwa menabung secara rutin itu sebenarnya boleh kok disesuaikan dengan pola pendapatan kita, baik itu secara harian, mingguan, bulanan, atau bahkan musiman, asal itu kita sisihkan ketika kita sudah mendapatkan penghasilan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah menerapkan pola menabung tersebut? Ada Bapak Ibu sekalian? Oke, 1, 2, 3. Wah, ternyata ramai juga ya. Sudah hampir sebagian menerapkan pola menabung. Luar biasa sekali. Menabungnya di mana Bapak Ibu sekalian? Bu Boinem mau menjawab, boleh? Di mana? Di celengan rumah. Di celengan ya. Kenapa? Kenapa di celengan? Karena mudah ya, mudah kita jangkau karena di rumah sendiri, begitu, dan gampang juga gitu ya. Oke, yang lainnya di mana? Ya, Bapak siapa namanya, Pak? Pak Abdul. Oke, silahkan Pak Abdul. Di Koperasi Simpan Pinjam, KSP ya Pak ya. Kenapa di KSP Pak? Oh, karena aman begitu ya. Karena aman. Oke, boleh. Kelasnya boleh. Yang lain selain itu ada? Bu Tumira, silakan. Oh, di arisan. Oke, arisan juga tidak masalah ya. Kenapa, Bu? Kenapa memilih arisan untuk tempat menabung? Karena rutin begitu ya, karena setiap minggu ya. Oke. Ya. Terima kasih untuk jawaban Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya, ternyata kita sebagian sudah menyadari pentingnya menabung. Nah, kita perlu mengetahui bahwa kita harus tahu terlebih dahulu kekurangan dan kelebihan dari masing-masing tempat menabung agar kita mendapatkan keuntungan yang akan kita peroleh untuk memenuhi kebutuhan yang akan kita targetkan ke depannya, begitu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdiskusi bersama melihat flip chart kita hari ini tentang tempat menabung, begitu ya. Oke, kita lihat di sebelah kiri saya sudah ada flip chartnya tentang tempat menabung, begitu. Nah, ini kita akan coba bandingkan dari masing-masing tempat menabung. Nah, ini yang pertama ada di rumah atau di celengan, seperti yang Ibu Boinem tadi ya sampaikan. Nah, kemudian ada di sekolah anak, mungkin ada sebagian yang menabung di sekolah anak. Kemudian ada arisan, seperti Bu Tumira tadi. Kemudian kelompok simpan pinjam. Ya, di sini ada PKK, ada ya. Nah, PKK, dasawisma dan lain sebagainya. Kemudian ada tempat meminjam selanjutnya, tempat menabung selanjutnya maksud saya. Ada koperasi, ya, seperti yang Bapak Abdul tadi sampaikan. Kemudian ada bank pasar. Nah, kita akan lihat perbandingan di antara ada 5 di sini ya tempat menabung. Yang pertama kita mau lihat dulu nih, kita mau lihat lokasi mudah dijangkau apa tidak gitu. Yang pertama di rumah atau di celengan. Nah, tentu ini mudah kita jangkau ya karena di rumah sendiri. Kemudian sekolah anak. Sekolah anak juga karena posisi sekolah tentu relatif dekat dengan kita di pedesaan ya. Jadi ini mudah juga kita jangkau. Kemudian di arisan selanjutnya juga karena biasanya arisan ini kelompok ibu-ibu ya, RT RW begitu ya. Ya, atau maksimal desa lah. Dan itu kan masih relatif dekat. Jadi kita mudah untuk kita jangkau. Kemudian kelompok simpan pinjam juga ibu-ibu PKK biasanya juga relatif mudah kita jangkau. Selanjutnya koperasi. Koperasi juga kita kan di desa itu ada apa namanya?
koperasi unit desa, masing-masing desa ada biasanya, dan itu tentu relatif cukup dekat atau mudah kita jangkau. Terakhir, bank pasar. Nah, kalau bank pasar ini ternyata kita sadari sama-sama ya, karena posisi kita sekarang di desa, biasanya bank-bank ini minimal ada di tingkat kecamatan atau kabupaten, sehingga itu sulit untuk kita jangkau atau jangkauannya lebih jauh begitu. Nah, kita lihat selanjutnya pada aspek setoran harus rutin. Nah, kalau di rumah atau di celengan tentu kita tahu ya, kalau di celengan itu tidak mesti rutin. Kapan kita ada dana untuk disisihkan, ya saat itu kita celengkan, tapi tidak ada rutinitas setiap hari harus atau setiap minggu harus, begitu kan, tidak ada paksaan untuk seperti itu. Kemudian di sekolah anak juga demikian, kapan waktu bisa untuk melakukan menabung, tidak dilakukan secara rutin. Kemudian selanjutnya arisan. Nah, kalau arisan ini berbeda, ternyata arisan ini harus rutin ya. Karena apa? Ya karena tadi itu kita setiap arisan kan biasanya ada yang periodenya mingguan, bulanan gitu ya. Biasanya sih mingguan kali ibu ya. Ya, mingguan itu biasanya setiap minggu tentu kita menyisihkan untuk menabung pada arisan tersebut, sehingga ini rutin dilakukan. Kemudian kelompok simpan pinjam PKK tadi ya, itu juga tidak mesti kan ya, betul ya Bapak Ibu? Oke. Kemudian koperasi. Koperasi ini bagaimana sistemnya kalau di desa kita? Bapak Abdul boleh? Oke. Oh, ternyata harus rutin ya. Ya, ternyata di koperasi harus rutin per bulan ya. Oke. Nah, kemudian di bank pasar. Nah, kita tahu kalau di bank itu tidak ada paksaan atau tuntutan untuk melakukan nabung secara rutin setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Tapi kapan waktu kita bisa, sehingga ini tidak mesti harus rutin. Nah, kemudian kita lihat aspek selanjutnya. Bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, kita lihat lagi nih. Kalau di rumah dan celengan, bagaimana itu? Bisa diambil sewaktu-waktu ya, kapan waktu kita bisa ambil. Kemudian di sekolah anak, nah ini tidak bisa. Kenapa? Karena biasanya kalau di sekolah itu biasanya diambilnya di akhir semester baru boleh diambil. Begitu ya, Bapak Ibu? Oke. Nah, kemudian di arisan. Arisan juga ternyata tidak bisa, betul ya? Iya. Kenapa? Nah, saya tahu di tempat saya tidak tahu kalau di desa kita ini bagaimana. Itu biasanya diambilnya ketika mendekati hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Betul? Di sini juga begitu? Oh ya, berarti sama. Ya, seperti itu. Jadi tidak bisa diambil sewaktu-waktu kalau di arisan ya, menunggu momen tertentu yang disepakati oleh ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian kalau di kelompok simpan pinjam atau di PKK bisa diambil setiap waktu? Bisa. Oke, bisa. Kemudian di koperasi juga demikian, bisa juga setiap waktu ya. Apalagi di bank pasar kita tahu ya, setiap waktu kita bisa diambil kapan saja begitu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih aspek pada ada atau tidaknya biaya administrasi. Ada nggak sih biaya administrasinya? Kita lihat di rumah atau di celengan tentu tidak ada ya, karena kita sendiri yang menjaga dan mengurusnya. Sekolah anak bagaimana? Oh, ternyata tidak ada selama ini ya, tidak ada pungutan atau biaya administrasi yang diambil oleh guru-guru atau pengurusnya di sana. Kemudian arisan ada. Oh, ada pengurus untuk pengurus arisannya begitu ya. Ada biaya administrasinya untuk kegiatan tertentu misalnya. Ada, oke. Kemudian kelompok simpan pinjam PKK tadi ada, ibu-ibu? Ada juga ternyata. Oke. Kemudian di koperasi bagaimana? Ada biaya administrasinya? Ada juga. Oke. Kemudian di bank pasar juga ada. Di bank itu biasanya mereka memberlakukan biaya administrasi untuk pengurusan kartu dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat lagi aspek selanjutnya. Apakah mendapat bunga ya, atau sisa hasil usaha SHU-nya? Nah, kita lihat kalau di rumah di celengan gimana? Nggak ada dong ya, nggak ada bunga karena ya di celengan saja. Kemudian di sekolah anak juga tidak ada. Ya, tidak ada. Biasanya mereka guru-guru tidak menganut sistem bunga ini gitu. Jadi seberapa yang ditabung yang segitu yang akan diambil di akhir semester. Di arisan bagaimana? Tidak ada juga. Ya, betul Bapak Ibu? Iya, betul. Kemudian di kelompok simpan pinjam PKK ada bunganya dapat, Bapak Ibu yang di PKK nabung ada? Tidak ada. Berarti tidak ada ya. Di PKK tidak ada ternyata bunganya. Kemudian di koperasi bagaimana? Ya, ada. Mereka biasanya di koperasi unit desa SHU-nya ada ya, sehingga itu menjadi bunga untuk yang menabung di situ. Kemudian di bank pasar bagaimana bank? Ya, tentu mereka juga mengenai sistem bunga ini. Biasanya kita kalau menabung di sana
per bulan atau per tahun akan melihat bunganya seberapa. Kemudian kita lihat aspek terakhir dari tempat menabung ini, apakah ada risiko untuk dicuri. Kita lihat kalau di rumah atau di celengan ada ya, tentu ada risiko dicuri ya, karena kita yang menjaganya, ya bisa saja terjadi tindak pencurian. Kalau di sekolah anak bagaimana? Ya umumnya ini disimpan oleh para guru di sekolah. Ini tidak ada risiko dicuri. Kenapa? Karena adapun kecelakaan di sana mereka biasanya bertanggung jawab, sehingga duit kita atau tabungan kita tetap aman di sekolah tersebut. Kemudian di arisan bagaimana? Ada risiko tercuri? Ada ya, karena ini kelompok ibu-ibu. Ya bisa jadi terjadi tindak pencurian juga ada kemungkinan itu. Kemudian di kelompok simpan pinjam PKK juga, oh ternyata ada gitu. Ya, ada pengurusnya yang bisa jadi lalai untuk menjaga. Kalau di koperasi bagaimana? Di koperasi tidak ada risiko pencurian. Ya mereka biasanya juga sama bertanggung jawab terhadap duit tabungan pribadi-pribadi yang menabung di sana. Di bank juga demikian, relatif aman, tidak ada risiko pencurian ya. Karena kalau udah tersistem oleh bank itu biasanya mereka aman. Oke. Nah, kesimpulannya bahwa ternyata setiap tempat itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita sebagai orang yang ingin menabung di tempat tertentu harus terlebih dahulu membandingkan setiap tempat dengan tempat lainnya untuk dapat yang kemudian kita pilih berdasarkan kebutuhan kita, berdasarkan goal kita nanti, sehingga kita dapat tujuan menabung yang akan kita terapkan itu dapat tercapai nantinya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, jika ingin ke depan menambah tabungan atau memulai menabung, kita terlebih dahulu untuk mempertimbangkan atau membandingkan tempat-tempat untuk menabung. Baik, saya pikir demikian untuk sesi ini. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan bersama ketika bersama keluarga di rumah, sehingga ini akan jadi penunjang kita untuk lebih sejahtera ke depannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Diterapkan ini di rumah. Saya Riley Ajafin Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.